Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Arti Sesat Sesungguhnya. Kalau seseorang sejak lahir sudah melihat gaya hidup, pola hidup tertentu, maka dia mendengar suara gembala yang salah. Pada umumnya demikian. Mendengar suara gembala berarti mengerti apa kehidupan itu sesuai dengan kebenaran sang gembala. Tetapi dunia ini ada banyak gembala. Gembala-gembala palsu yang tentu di atasnya adalah gembala besar yang sesat, yaitu iblis atau setan. Ingat di dalam Injil Matius pasal 16, ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Iblis di dalam diri Petrus. Petrus memiliki cara berpikir yang salah dan itu dibangun dari kecil. Dia terlahir di kalangan orang Yahudi yang memimpikan seorang Mesias atau juru selamat. Orang-orang Yahudi itu memimpikan, mengharapkan seorang Mesias atau juru selamat. Tetapi Mesias atau juru selamat versi mereka bukan versi Allah. Jadi tidak heran jika orang-orang Yahudi tidak bisa menerima juru selamat versi yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena mereka ingin sang juru selamat itu profilnya seperti Daud yang menggulingkan Goliat, lalu membawa bangsa Israel kepada zaman kejayaan atau zaman keemasan. Jadi cara berpikir yang salah. Itulah tahta iblis. Kalau seseorang dari kecil dibesarkan dalam lingkungan yang salah, melihat gaya, cara hidup orang tua, sementara orang tua ini melihat juga orang tuanya terdahulu, dan seterusnya. Jadi seandainya Adam tidak jatuh di dalam dosa, maka yang diwariskan yaitu model hidup yang benar. Tetapi ini sudah sesat. Belum sampai ribuan tahun, manusia sudah rusak sampai memilukan hati Allah. Begitu membuka mata, anak-anak melihat gaya hidup orang tua, cara hidup orang tua, dan dibimbing oleh gembala yang salah. Alkitab mengatakan semua kita telah sesat, memilih jalan kita sendiri. Yahweh mengutus putranya dan menimpakan kejahatan kepada putranya. Yesus datang bukan hanya menjadi penebus dosa, tetapi juga gembala, yaitu gembala kita semua. Masalahnya adalah bagaimana umat yang ditebus ini mengenal gembalanya. Sebab sudah punya gembala-gembala yang salah. Di atas gembala yang salah yaitu setan atau iblis itu tadi. Jadi cara berpikir yang salah itu yang dibangun dari kecil, yang ada di dalam pikiran Petrus, dihardik oleh Yesus, "Enyahlah iblis." Ini pikiran iblis, yaitu cara berpikir iblis. Petrus memiliki cara pandang yang salah. Kalau cara pandang hidupnya sudah salah, itu sesat namanya, sehingga dia tidak akan bisa mendengar suara gembalanya, sebab cara hidupnya sudah sesat. Yesus di depan mata sudah mengajarkan kebenaran. Namun Petrus masih belum mengerti. Tetapi puji Tuhannya, akhirnya Petrus mengerti. Masalahnya dari kecil sudah diajarkan keliru dengan cara berpikir yang salah, prinsip-prinsip hidup yang salah, filosofi dunia, sehingga memandang cara hidup ini salah. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, benar. Tetapi dia memberikan kepada kita Injil. Dia memberikan kebenaran kepada umat pilihan. Maka mandatnya kepada murid-murid, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka. Apa ajaran yang murni dari Injil? Itu masalahnya. Karena masing-masing gereja punya pandangan dan doktrin yang diklaim sebagai ajaran yang paling benar. Di luar ajaran yang mereka yakini benar itu dianggap sesat. Jadi sesat atau tidaknya hanya dilihat dari perspektif atau sudut pandang doktrin. Padahal mestinya sesat adalah tidak mengenal suara gembala. Lalu bagaimana kita bisa mengenali? Bagaimana kita bisa mengenali ajaran yang benar, yang membuat kita bisa memiliki cara pandang hidup yang benar? Ajaran yang benar akan membuat seseorang mengenal suara gembala. Ya, jadi ini harus diingat. Ajaran yang benar akan membuat seseorang mengenal suara gembala. Hal ini tidak bisa dialami oleh orang-orang yang tidak mencari Tuhan dan tidak bisa dimiliki orang-orang yang tidak haus dan lapar akan kebenaran. Saudara-saudara, setiap orang pasti mendapat kesempatan untuk mencari Tuhan. Suatu hari nanti baru akan dibuka oleh Tuhan bahwa Tuhan pernah mengingatkan orang itu, menyadarkan orang itu akan adanya kehausan di dalam dirinya. Mestinya waktu itu dia mulai mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti menemukan Tuhan, menemukan pendeta, hamba Tuhan, mentor yang akan membawanya kepada kebenaran supaya mengenal suara gembala. Kalau tidak ada, Tuhan akan mengajar dia sendiri. Tuhan tidak bisa dipersalahkan karena memang dia tidak pernah salah. Jika dihakimi, dia tidak bisa salah. Saudara-saudara, orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan untuk mencari Dia, pasti nanti ada satu momentum, ada suatu saat di mana akan diingatkan Tuhan untuk mencari Dia. Ada kehausan atau pertanyaan yang muncul, dan jika pada waktu itu dia mengambil keputusan, ya, aku mencari Tuhan, Alkitab pasti akan membuktikan kebenarannya. Siapa yang mencari aku akan menemukan. Ia pasti dipertemukan dengan pendeta atau hamba Tuhan yang mengenal kebenaran, supaya bisa memandang hidup dari cara pandang yang benar. Kalau terus belajar kebenaran sampai cara memandang hidupnya berubah, dia bisa mengenal suara gembala. Barulah ini yang disebut lahir baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Sola Gracia, Tuhan Yesus memberkati.